Unggas, terutama ayam dari berbagai ras, sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, baik dari telur maupun dari daging. Dalam industri peternakan hewan, terutama ayam, harus selalu ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan produksi telur dan daging yang optimal. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budidaya ternak hewan ini adalah bagian kesehatan yang tidak dapat diacuhkan dalam usaha peningkatan produksi ini. Banyak penyakit yang sangat mudah menular ke dalam tubuh ayam. Salah satunya adalah ILT atau yang lebih kita kenal sebagai infectious laryngotracheitis. Gejala umum yang biasanya terlihat ketika ayam terinfeksi ILT ini, yang pertama itu ayam itu lesu, kemudian juga nafsu makan yang berkurang, dan tidak ada aktivitas ayamnya aktif itu tidak ada. Jadi dia tuh lesu ayamnya tuh, dan bobotnya juga tuh makin menurun, disertai dengan ngorok yang kalau kita bisa bilang itu sudah diobati tidak mau sembuh-sembuh. Jadi ngulang terus ngoroknya itu, dan cekresnya itu tetap ada. Nah, diperparah lagi itu biasanya itu dari matanya itu mulai keluar kayak lendir kayak gitu. Bukan snot, tapi dia tuh kayak lendir dari kelenjar matanya itu keluar. Dan juga itu kesulitan nafasnya itu biasanya tuh lehernya itu menjulur panjang sambil dia narik nafasnya kayak gitu. Nah, dan seperti kita ketahui bahwa ILT ini kan menyerang organ pernapasan atas. Jadi dia tuh menyerang bagian atas organ pernapasan pada ayam. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa ayam itu ketika diobati susah untuk sembuh. Dan juga itu kalau misal kita terus obati terus tambah dosis itu bisa jadi ayam itu keracunan dan overdosis yang mengakibatkan ayam itu kondisi yang bertambah parah dan muncul kematian. Nah, untuk penyakit ILT ini kan merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan tidak dapat diobati secara tuntas. Nah, untuk pemilihannya ini mau melakukan vaksinasi ILT atau tidak, itu biasanya tergantung dari kondisi serta tingkat rawan serangan ILT di peternakan atau lingkungan peternakan. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa ILT ini sangat rentan menyerang ayam pada usia 6-7 minggu. Nah, disinilah ayam itu yang biasanya harus divaksin ILT. Untuk vaksinasi ILT ini yang sangat dianjurkan itu melalui tetes mata, karena itu lebih optimal. Nah, pada temuan kasus kali ini kita ke kandang pulet yang ayamnya usianya sekitar 11 minggu. Nah, jadi kejadian di lapangan ini ayam ini ngorok, jadi udah kita obatin selama 3 hari. Ternyata setelah 3 hari itu juga belum tuntas, dan akhirnya kita coba controlling kandang lagi, kemudian kandangnya juga disanitasi, semprot menggunakan disinfektan yang dianjurkan. Ternyata enggak juga sembuh kayak gitu. Nah, jadi ketika saya controlling kandang yang ketiga kalinya, ternyata itu saya temukan bahwa ada ayam yang ngoroknya itu kok panjang napasnya. Setelah kita amati dan kita ambil satu persatu, kita coba cek, ayam ini bobotnya udah mulai berkurang, nafsu makannya sudah mulai berkurang, kemudian juga udah lemas kayak gitu kan. Dan kita coba lihat bagian matanya itu memang keluar lendir kayak gitu ya. Jadi nggak bengkak, kalau snot itu kan bengkak. Nah, kalau ini enggak, dia tuh keluar air aja. Nah, dari situ udah kita bisa pastikan bahwa itu dia kena serangan ILT. Ya, meskipun kita tahu bahwa di jadwal sebelumnya itu di usia sekitar 60 hari ya kalau nggak salah, itu udah kita ada coba masukkan vaksin ILT, tapi itu melalui air minum kayak gitu. Dan setelah kita berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan,
ternyata itu memang betul ILT. Jadi solusinya yaitu sudah kita obati dan harus wajib divaksin. Dan vaksinnya itu juga wajib ditetes mata karena itu lebih efisien. Jadi kita langsung action untuk melakukan vaksin ILT melalui tetes mata. Jadi saya dan kawan-kawan itu udah langsung terjun ke lapangan dan melaksanakan ILT. Untuk vaksin ini, tetes mata ini kita gunakan dapar dengan vaksin ILT ya. Jadi kita gunakan itu per 1000 dosis saja. Jadi kalau misalnya udah habis, kita ambil baru lagi yang dari dalam kulkas untuk netesnya lagi. Kemudian kalau misalnya habis lagi, kita tambah lagi gitu. Jadi nggak ada sekaligus kalau misalnya populasinya 5.000 harus 5 botol diaduk sekaligus. Nggak seperti itu. Tapi kita coba seefisien mungkin dan seoptimal mungkin untuk merevaks ayam ini kayak gitu. Nah, untuk pelaksanaan refak ini sendiri kita hanya berempat karena bermaksud jangan sampai kalau kita panggil teman-teman yang lain ikut rame-rame vaksinasi atau refak ulang ini, nanti mereka pulang ke kandang mereka itu membawa bibit penyakit dari ILT ini. Dan lebih disarankan lagi sebenarnya ketika vaksinasi refak ini dilaksanakan itu bisa diinjek dengan B1 kompleks ditambah dengan head strap. Jadi dosis per ekornya itu 1 mili. Nah, hal ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan tubuh si ayam yang terserang ILT ini. Jadi seperti itu. Dan untuk kegiatan vaksinasi ini juga tidak terlalu terburu-buru karena kita mengupayakan seoptimal mungkin dan seefisien mungkin dan tepat sasaran ke ayam yang kita vaksin. Jadi jangan sampai terburu-buru kemudian human error-nya muncul tinggi yang bisa mengakibatkan kematian bahkan gagal vaksin lagi seperti itu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin tidak terburu-buru. Jadi untuk pelaksanaan ini sendiri kita laksanakan itu selama 2 hari. Itu selama 2 hari kita laksanakan.